Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas kita, yaitu kelas konsep dasar IPS SD. Bersama saya, Marheta Akmadayanti dari kelas 1A reguler dengan nomor mahasiswa F1081231020. Nah, teman-teman yang berbahagia, pada kali ini kita pada mata kuliah konsep dasar IPS SD kita akan membahas tentang dua topik pembahasan, yaitu tentang social science atau ilmu sosial dan social study. Nah, sebelumnya saya memohon maaf atas ketercerminan dari mind mapping yang saya tampilkan. Mungkin untuk mind mapping aslinya bisa dilihat pada Google Drive. Pak Rio, mohon maaf sekali lagi karena kesulitan dalam menyeting kamera HP. Nah, lanjut. Di sini kita akan membahas tentang ilmu sosial atau social science. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui nih apa sih itu pengertian dari ilmu sosial atau social science? Baik, nah jadi teman-teman, sebelum kita ulas lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari ilmu sosial ini. Nah, di sini saya menampilkan mind mapping dengan pengertian bahwasanya ilmu sosial itu berasal dari penggunaan kata social science, yang berarti ilmu sosial itu adalah ilmu yang berkenaan dengan dengan manusia dalam konteks sosial dan mempelajari manusia itu dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ada nih pengertian menurut Ahmad Sanusi, menurut para ahli yaitu Ahmad Sanusi menjelaskan bahwasanya ilmu sosial atau social science itu adalah ilmu yang terdiri dari disiplin-disiplin dari ilmu pendidikan sosial yang biasanya diajarkan pada tingkat perguruan tinggi atau university, dan ketika makin diolah, makin dikaji lebih lanjut, maka akan makin ilmiah. Nah, bagaimana makna dari pengertian ilmu sosial itu menurut Ahmad Sanusi? Maksudnya yang pertama terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial. Jadi teman-teman, social science ini merupakan induk dari studi sosial atau ilmu pengetahuan sosial. Maka dari itu ilmu sosial ini terdiri dari disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial tadi. Nah, dan ilmu sosial ini merupakan ilmu yang dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Jadi, jika kita masih di bangku sekolah dasar, kita belum mendapat yang namanya ilmu sosial ini, karena ini terlalu luas dan tidak terfokus pada satu bidang ilmu per ilmu saja, begitu teman-teman. Jadi ilmu sosial ini merupakan induk dari studi sosial. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian Ahmad Sanusi juga menegaskan bahwasanya ketika ilmu sosial ini makin diulik, makin diulas, maka akan makin ilmiah hasil dari ulasan ilmu sosial ini atau social science ini. Oke, untuk pengertian sudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut membahas, ada berbagai topik yang akan kita bahas pada kali ini. Di sini kita akan mengulas-ulas 5 topik. Yang pertama yaitu bagaimana ruang lingkup dari ilmu sosial ini. Yang kedua, bagaimana objek dari ilmu sosial. Yang ketiga, tujuan dari ilmu sosial. Jadi kita akan mengetahui pada hari ini apa sih objek kajian ilmu sosial ini. Selanjutnya kita akan mengetahui juga apa sih tujuan dari ilmu sosial ini, apa tujuan dilakukannya pengkajian tentang ilmu sosial atau social science.
Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana pendekatan dari ilmu sosial ini. Selanjutnya, yang terakhir kita akan mengetahui di mana tempat pembelajaran, tempat ilmu sosial ini diajarkan atau digunakan. Nah, selanjutnya yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang ruang lingkup ilmu sosial. Jadi, ruang lingkup ilmu sosial ini itu adalah mempelajari sesuai dengan pengertiannya tadi, mempelajari yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Misalkan nih, kita membahas tentang suatu topik tentang norma kehidupan berbangsa dan bernegara pada individu. Nah, di situ sudah sangat jelas bahwasannya kita itu sedang membahas yang namanya ilmu sosial. Mengapa? Karena topik yang dibahas tadi mengacu pada pengertian ini, pengertian ilmu sosial atau social science, di mana individu itu sebagai manusia, kemudian berbangsa dan bernegara itu menunjukkan bahwasanya manusia itu hidup dalam konteks sosial, dalam bermasyarakat. Nah, selanjutnya, apa objek ilmu sosial ini? Sudah jelas sekali bahwasannya objek dari ilmu sosial ini adalah manusia dan perilakunya, perilakunya. Nah, jadi pada ilmu sosial ini dia mengkaji objeknya yaitu manusia tadi, seperti pengertiannya, manusia yang berkenaan dengan kehidupan sosialnya. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu tujuan ilmu sosial. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman mengetahui apa itu tujuan dari dilakukannya pengkajian ilmu sosial? Oke, jadi di sini kita akan bahas ya teman-teman. Lalu, apa sih tujuan dari ilmu sosial ini? Kok ilmu sosial ini ada di dunia ya teman-teman? Nah, jadi kalau studi sosial kan untuk kita menciptakan siswa itu yang memiliki rasa sosial yang tinggi, kemudian peka terhadap lingkungannya. Nah, kalau tujuan ilmu sosial ini tidak begitu teman-teman, sangat berbeda ya dengan studi sosial. Jadi tujuan dari ilmu sosial ini itu tuh untuk menciptakan para ahli. Bagaimana menciptakan para ahli itu? Maksudnya ketika seseorang itu mempelajari, mengkaji tentang kesehatan mental, tentang kesehatan mental seseorang, maksudnya mempelajari tentang bagaimana seseorang itu hidup dengan mental yang bagaimana, begitu kan? Itu artinya orang itu kan sedang mengkaji di bidang psikologi tentang kesehatan mental itu. Nah, jadi tujuannya itu untuk membentuk suatu bidang ahli yang namanya psikolog. Nah, seperti itu. Lanjut contoh yang kedua. Contoh yang keduanya yaitu ada, misalkan nih, seseorang itu mengkaji tentang misalkan sejarah Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, sejarah makam Bujang Nadi Darenandung yang ada di Sumedang di Kabupaten Sambas, sejarah Danau Toba misalkan, maksudnya sejarah terbentuknya negara Indonesia dan lain-lain. Nah, ketika seseorang itu mengkaji ilmu tentang sejarah itu, maka dia sudah melaksanakan yang namanya ilmu sosial, yaitu mengkaji tentang sejarah. Nah, jadi apa tujuan dia mengkaji itu? Agar dia itu menjadi ahli dalam bidang tersebut yang disebut dengan sejarawan, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada orang yang mengkaji tentang politik, maka dia akan menjadi politisi, begitu juga mengenai ekonomi dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas pendekatan dari ilmu sosial ini. Nah, teman-teman, mengenai pendekatan ilmu sosial ini menggunakan pendekatan apa? Hayo.
Oke, ilmu sosial ini menggunakan pendekatan disipliner. Maksudnya, ilmu sosial ini menggunakan pendekatan disipliner, dia itu dikaji hanya dengan satu ilmu saja. Misalkan saya mengkaji tentang ilmu geografi, tentang tanah dan sebagainya, berarti ya yang saya kaji ya tentang geografi saja gitu, tidak memasukkan faktor ekonomi kah, tidak memasukkan faktor kehidupan sosial di sana, tidak. Saya tetap terfokus pada bidang yang saya kaji, yaitu geografi begitu. Misalkan lagi saya mengkaji tentang kemiskinan di suatu tempat, maka saya akan mengkajinya dengan ilmu ekonomi saja gitu, tidak memasukkan misalkan pengaruh tanah di sana kurang subur, makanya di sana tingkat kemiskinan itu tinggi. Itu tidak begitu ya teman-teman. Ketika kita membahas tentang ekonomi, dari awal sampai akhir yang kita bahas ekonomi saja, tidak menggunakan faktor-faktor dari ilmu lainnya, begitu ya teman-teman. Selanjutnya tempat pembelajaran ilmu sosial. Ini terakhir nih, poin kelima. Nah, jadi apakah ilmu sosial ini sudah kita dapatkan sejak dini? Tentu tidak ya teman-teman. Mungkin sudah kita dapatkan, cuman dalam bentuk penyederhanaan, yaitu yang akan kita bahas selanjutnya, social study tadi. Nah, jadi untuk tempat pembelajaran ilmu sosial ini, dia tuh diajarkan di tingkat perguruan tinggi teman-teman, dimana kita di sana akan mengkaji ilmu-ilmu secara terfokus tadi, secara disipliner, tidak bercabang-cabang. Nah, begitu. Jadi kalau masih SD, masih belum ya mendapatkan mata kuliah atau mata pelajaran tentang ilmu sosial ini, sudah mendapatkan, namun merupakan penyederhanaan. Nah, teman-teman, bagaimana sih hubungan ilmu sosial ini dengan agama, dengan filsafat, dengan ilmu IPS tadi? Nah, jadi hubungannya itu kan dia ada 3 tingkatan: agama, filsafat, kemudian ilmu alam, ilmu sosial, ilmu lainnya. Kemudian dari ilmu sosial diturunkan lagi ilmu pengetahuan sosial atau social study. Jadi dari poin faktor tersebut, mohon maaf sekali tidak dicantumkan dari poin faktor yang sudah dijelaskan tadi, agama, filsafat turun menjadi ilmu-ilmu sosial, di sampingnya dari agama turun menjadi ilmu-ilmu alam, di sampingnya jadi ilmu yang lain. Kemudian dari agama, filsafat, ilmu-ilmu sosial turun lagi menjadi ilmu IPS. Itu kita dapat mengambil pengertian bahwasanya ilmu sosial itu merupakan induk dari ilmu pengetahuan sosial atau social study, teman-teman, yang akan kita bahas selanjutnya ini. Mengapa dikatakan induk? Karena satu, buktinya ilmu sosial itu hanya diajarkan pada perguruan tinggi saja atau universitas. Mengapa? Karena dia merupakan suatu cakupan yang luas begitu, satu cakupan luas yang kemudian kalau dikaji itu makin ilmiah. Nah, sedangkan ilmu pengetahuan sosial atau social study itu sudah diajarkan sejak SD, yang merupakan penyederhanaan dari ilmu sosial ini, merupakan turunan dari ilmu sosial ini, begitu ya teman-teman. Jadi dapat diingat bahwasanya ilmu-ilmu sosial adalah induk dari ilmu pengetahuan sosial atau sosial tadi. Dan perlu diingat juga bahwasanya ilmu sosial ini berkaitan dengan manusia yang dipelajari hidupnya dalam sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Kemudian ingat juga kalau ilmu sosial ini menggunakan pendekatan disipliner, begitu ya teman-teman. Dan ingat juga kalau tujuan ilmu sosial itu untuk membentuk suatu ahli pada bidang di ilmu sosial yang sudah seperti dijelaskan tadi ya teman-teman. Nah, mungkin setelah ini kita akan lanjut membahas tentang
social study atau ilmu pengetahuan sosial. Kita akan mengganti kertasnya terlebih dahulu ya. Akan kita tampilkan juga kolom faktor dari ilmu social study. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Baik, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut mempelajari tentang social study. Nah, teman-teman sudah mengetahui bahwasannya tadi social study itu adalah merupakan penyederhanaan atau seleksi dari ilmu-ilmu sosial yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini sama seperti tadi, sebelum lebih dalam dan lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari social study ini. Nah, di sini tertera bahwasanya ilmu-ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dengan manusia lain dari masa ke masa. Yang mana studi sosial ini lebih menekankan kepada pengajaran gejala atau masalah sosial. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya kita barangkali sebelum mempelajari semua ini kita dibingungkan dengan 3, ilmu sosial, social study, ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebenarnya teman-teman yang berbeda itu hanyalah 2, yaitu ilmu pengetahuan social study dengan ilmu sosial. Mengapa tidak dengan ilmu pengetahuan sosial? Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan sosial dan social study ini sama. Mengapa dikatakan sama? Karena ilmu pengetahuan sosial ini merupakan istilah yang digunakan di Indonesia. Nah, kalau social study ini istilah yang digunakan di luar negeri, begitu teman-teman. Jadi tidak ada bedanya antara social study dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi untuk lebih akrabnya saja kita sebut social study ini ilmu pengetahuan sosial. Begitu ya teman-teman. Nah, lanjut kita bahas dari pengertian. Ilmu-ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan antar manusia. Berarti manusianya itu tidak satu ya, antar manusia. Misalkan bisa orang ke orang, satu individu ke individu, individu ke kelompok, kelompok ke kelompok, bisa jadi, atau individu ke kelompok. Nah, begitu. Nah, kemudian dengan manusia lain, kan antar manusia dengan manusia lain, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Yang mana studi sosial ini lebih menekankan kepada pengajaran gejala atau masalah sosial. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, lalu apa yang akan kita bahas setelah kita mengetahui pengertiannya, Kak? Kita akan membahas tentang sama seperti tadi, ruang lingkup ilmu sosialnya bagaimana, kemudian objek ilmu sosialnya bagaimana, apa tujuan dari ilmu pengetahuan sosial atau social study, kemudian
bagaimana pendekatan dari ilmu pengetahuan sosial ini, apakah sama dengan maksudnya ilmu pengetahuan sosial ini apakah sama dengan ilmu-ilmu sosial tadi. Selanjutnya, tempat pembelajaran ilmu sosial. Jadi yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu ruang lingkup ilmu sosial. Nah, teman-teman, pada dasarnya karena sama-sama sosial, jadi ruang lingkup antara ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial itu sama ya. Ruang lingkupnya itu meliputi manusia dan lingkungannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya objek ilmu sosialnya bagaimana, Kak? Objeknya juga hampir mirip karena mereka sama-sama membahas tentang kehidupan manusia, tapi kalau ilmu pengetahuan sosial ini dia lebih ke masalah sosial, seperti itu teman-teman. Masalah sosial, gejala-gejala sosial, seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana tujuan dari ilmu-ilmu sosial ini, Kak? Nah, tujuannya nih yang berbeda. Kalau tadi ilmu-ilmu sosial kan kita ingin bahwasanya seseorang itu setelah mempelajari ilmu sosial dia menjadi ahli dalam suatu bidang. Kalau ilmu pengetahuan sosial itu diajarkan untuk menjadikan orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan sosial itu memiliki pengetahuan sosial yang baik, memiliki sikap sosial yang baik. Kemudian dia seperti bagaimana jiwa sosial yang baik, Kak. Jiwa sosial yang baik itu memiliki empati yang baik, rasa peduli sesama manusia, sesama individu. Ya walaupun manusia itu diciptakan beragam, tapi dia maksudnya diciptakan biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, tapi dia juga harus bisa memiliki sikap sosial, peduli terhadap individu yang lain sebagai makhluk sosial. Karena pada dasarnya sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Selanjutnya, jadi tujuan ilmu sosial ini untuk membentuk manusia yang baik, warga negara yang baik, yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, tidak acuh tak acuh, begitu teman-teman, hidupnya tidak acuh tak acuh ya. Selanjutnya, pendekatan ilmu sosial. Apakah teman-teman masih ingat apa pendekatan dari ilmu sosial tadi? Nah, kalau pendekatan ilmu sosial tadi kan disipliner. Nah, kalau social study ini pendekatannya multidisipliner. Maksudnya kalau ilmu sosial tadi kan dia itu pendekatannya kan fokus pada satu bidang ilmu saja. Nah, kalau social study ini tidak, teman-teman. Misalkan nih, lalu apa sih, Kak, multidisipliner ini? Bingung deh. Nah, di sini kita jelasin ya, teman-teman, apa itu multidisipliner. Kalau disipliner tadi kan cuma fokus ke satu nih. Kalau multi artinya fokus ke lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa 4, teman-teman. Nah, jadi contohnya bagaimana, Kak? Contohnya itu seperti misalkan nih kita membahas tentang kemiskinan tadi ya, sama topiknya. Kalau di ilmu sosial kan kita membahasnya itu hanya berfokus pada ilmu ekonomi saja. Cabang ilmu sosial yaitu ilmu ekonomi saja dikaji menggunakan ilmu ekonomi saja, faktor-faktor ekonomi saja, dari awal sampai akhir ekonomi saja, tidak memasukkan faktor-faktor lain dari kajian ilmu sosial yang lain. Nah, kalau di social study ini, kita mengkajinya itu multidisipliner, maksudnya lebih dari satu. Misalkan tentang kemiskinan tadi, tidak hanya dikaji melalui bidang ekonomi saja, melainkan dikaji, misalkan di suatu daerah A, terjadi kemiskinan yang sangat tinggi, tingkatnya sangat tinggi, sudah tidak bisa tertolong lagi. Nah, ketika kita mempelajari social study ini, ilmu pengetahuan sosial, kita kajinya itu dari berbagai aspek, dari berbagai faktor. Dari faktor alam kita kaji, dari faktor kehidupan sosialnya kita kaji, dari faktor ekonominya kita kaji, begitu teman-teman. Contohnya bagaimana, Kak? Kok bisa sih dari kemiskinan yang
kita tahu bidangnya itu bidang ekonomi saja karena tentang kemiskinan, sampai kita bisa mengkaji dengan menggunakan ilmu geografi lah, ilmu sosialnya lah gitu kan. Nah contohnya begini, misalkan suatu daerah A terjadi kemiskinan yang sangat tinggi, angka kemiskinannya sudah kita kaji nih menggunakan ilmu ekonomi. Nah sekarang kita kaji lagi menggunakan ilmu geografi, cabang ilmu yang lainnya, yaitu kita harus ketahui dulu apakah tanah di sana subur. Kalau subur kan tidak mungkin terjadi kemiskinan, karena kalau subur masyarakat di sana bisa bercocok tanam dan bisa memiliki penghasilan dari itu kan. Nah begitulah contoh mengkajinya dengan ilmu yang lain, jadi tidak terfokus gitu. Nah begitu teman-teman. Selanjutnya next kita ke tempat pembelajaran ilmu sosial. Ilmu pengetahuan sosial, sorry. Jadi teman-teman, tadi ilmu sosial kita belajarnya mendapatkannya di mana? Kita belajarnya dan mendapatkannya di tingkat perguruan tinggi atau universitas ya teman-teman. Tapi kalau social study ini kita belajarnya itu dari SD. Kok bisa sih Kak social study belajar dari SD? Karena kembali lagi pada dasarnya tadi, bahwasannya social study merupakan penyederhanaan dari ilmu-ilmu sosial tadi. Jadi tidak mungkin kan kalau misalkan anak SD langsung kita kasih ilmu sosial yang bahasanya sangat tinggi sekali, tidak kita sederhanakan terlebih dahulu, seperti itu tidak mungkin kan. Jadi kita lakukan penyederhanaan dan keluarlah hasil social study yang akan kita ajarkan kepada anak SD kelak. Nah tapi walaupun sudah jadi sederhana pun tetap harus ilmiah, tetap harus benar begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari social study ini. Kita balik dulu ininya ya. Oke, kita balik dulu ya teman-teman main mappingnya. Oke, agak miring sedikit ya, maaf. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan membahas yang namanya social study juga, tapi ini kita masuk pada apa nih? Banyak banget nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, tadi pengertiannya kan sudah ya, pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jangan lupa kalau IPS itu sama ya dengan social study, adalah bidang studi yang mempelajari masalah-masalah sosial dengan menggabungkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Nah, tadi pengertiannya sudah kita bahas. Kita lanjut saja pada jenis-jenis ilmu pengetahuan sosial atau social study. Nah, di sini seperti yang sudah terlihat ada 8 ya, ada 8 jenis-jenis ilmu pengetahuan sosial atau social study. Yang pertama ada antropologi, yang kedua ada geografi, yang ketiga ada sejarah, yang keempat ada psikologi sosial, yang kelima ada sosiologi, yang keenam ada ekonomi, yang ketujuh politik, yang kedelapan ilmu hukum. Nah, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwasanya 8 ilmu ini merupakan masuk pada bagian ilmu pengetahuan sosial yang sudah kita pelajari di SD. Di SD kita biasanya belajar apa? Di SD biasanya belajar tentang geografi, tentang misalkan gempa bumi dan sebagainya kan. Kemudian tentang sejarah juga waktu SD. Kemudian tentang sosiologi juga ya secara tidak langsung.
Selanjutnya kita akan bahas nih, kupas satu persatu, apa sih itu antropologi, apa itu sejarah, apa itu politik, apa itu psikologi sosial. Teman-teman pasti mudah karena banyak sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas nih, apa itu antropologi. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu antropologi? Oke, akan kita bahas bersama-sama di video kali ini. Nah, antropologi, di sini tercantum bahwasanya antropologi itu ilmu yang mempelajari manusia dan kebudayaannya. Nah, jadi yang kita pelajari di antropologi itu bagaimana kehidupan manusia itu di suatu masyarakat dengan segala kebudayaan yang dimilikinya. Kalau kita sudah membahas tentang manusia dan budayanya, berarti kita sedang membahas antropologi. Begitu teman-teman. Selanjutnya nomor 2 nih, agak turun ke bawah ya, dari naik turun ke bawah, lanjut ke sosiologi. Di sini tercantum bahwasanya sosiologi itu ilmu yang mempelajari berbagai fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk. Gimana tuh Kak belajar sosiologi tuh? Apa sih sosiologi? Nah, jadi di sosiologi ini kita itu mempelajari berbagai fenomena kehidupan masyarakat atau penduduk, kehidupan sosialnya. Misalkan seperti masalah-masalah sosial. Kalau kita membahas tentang kecurian, kemiskinan, itu kan masalah sosial. Nah, itu masuk ke ilmu sosiologi ini teman-teman. Jadi membahas tentang kehidupan manusia dalam konteks sosialnya tadi ya. Oke, sudah sip ini sosiologi. Lanjut ke nomor 3, naik lagi ke atas, yaitu geografi. Nah, untuk geografi ini, di sini geografi itu ilmu yang mempelajari proses kehidupan di bumi, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, gejala, dan proses alamnya. Jadi di sini geografi itu membahas apa sih Kak? Misalkan nih kita belajar tentang gempa bumi, kita belajar tentang siklus air hujan. Berarti itu kita sedang belajar tentang ilmu geografi. Begitu teman-teman. Selanjutnya, yang keempat, turun lagi ke bawah, kita belajar tentang ekonomi. Nah, apa sih ilmu ekonomi? Kalau teman-teman berpikir tentang ekonomi, pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya uang, dari yang namanya jual beli, begitu kan, dari yang namanya investasi. Nah, itu benar sekali teman-teman. Jadi ilmu ekonomi ini menjelaskan bagaimana perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi bagaimana manusia itu menggunakan sumber ekonomi tersebut, begitu teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan belajar tentang pajak, ya itu pastinya belajar tentang ekonomi. Selanjutnya naik ke sejarah. Nah, sejarah ini di sini tercantum bahwasanya sejarah itu mempelajari manusia di masa lampau dan masa depan. Nah, jadi sejarah ini teman-teman tentang waktu, tentang peristiwa, tentang manusia, ruang, dan waktu. Jadi ketika kamu belajar tentang sejarah proklamasi, tentang proses terciptanya proklamasi, terbentuknya negara Indonesia, sejarah tentang kerajaan Hindu-Buddha, berarti itu kamu sedang belajar tentang ilmu sejarah, di mana dia mempelajari manusia di masa lampau atau di masa sekarang, atau bisa juga di masa depan nanti. Selanjutnya yaitu 6, ilmu politik. Nah, di sini ilmu politik itu berkenaan dengan praktik politik, kekuasaan, sumber kekuasaan. Selanjutnya ada psikologi sosial. Kita belajar apa sih Kak tentang psikologi sosial ini? Jadi di psikologi sosial ini kita itu mempelajari tentang manusia dengan mentalnya. Di TikTok sekarang kan lagi tren-trennya nih tentang mental health, tentang kesehatan mental. Nah, itu kalau kita ikuti secara betul-betul, itu kita sedang mempelajari ilmu pengetahuan sosial di bidang psikologi sosial, teman-teman. Begitu ya.
Nah, jadi mempelajari tentang mentalnya manusianya dengan yang berkaitan dengan perilaku dari manusia tersebut. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ilmu hukum. Kalau mendengar hukum pasti ingatnya nih penjara, pasal-pasal, undang-undang, aturan yang harus dipatuhi. Benar banget, kalau kalian ingatnya itu berarti kalian udah benar teman-teman. Nah, jadi ilmu hukum ini adalah ilmu yang membahas tentang aturan dan kebijakan yang mengarahkan serta membuat manusia itu menaatinya. Jadi kalau kalian belajar tentang misalkan tentang pasal-pasal, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai pasal berapa, itu artinya kalian sedang belajar tentang ilmu hukum ya teman-teman. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui jenis-jenis dari ilmu pengetahuan sosial ini, sekarang kita harus tahu untuk apa sih kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial ini. Seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya untuk membentuk generasi, membentuk manusia menjadi warga negara yang baik, yang memiliki ilmu-ilmu sosial ini agar dia bisa peka terhadap kehidupan sosialnya, karena dia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Mungkin sampai di sini saja materi pembelajaran kita tentang ilmu sosial dan social study. Setelah apa yang kita bahas, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kata atau kesalahan penyampaian materi dari saya, karena sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang pada diri saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Pak Rio selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS PGSD Universitas Tanjung Pura. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.